Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah pengajian yang saya muliakan, kita lanjutkan pengajian kita hadis yang ke-10. Masih berkaitan dengan hukum-hukum bersuci. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyun babala fi ta'ifatil masjidi fazajarahun nasu fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amara an-nabiyyu bi zanubin min ma'in fa uhriqa alaihi, muttafaqun alaihi. Hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantu Nabi ini ya, sejak kecil dia berkhidmat kepada Nabi kurang lebih selama 10 tahun dan meriwayatkan hadis hampir 1.500-an hadis ya. Sekitar 1.286 hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi dia orang yang sangat dekat dengan Rasulullah karena berkhidmat menjadi pembantu Nabi yang selalu sibuk mengurus rumah Nabi, segala keperluan Nabi. Anas bin Malik. Dia berkata, jaa a'rabiyun, datanglah seorang A'rabi. A'rabi ini orang Arab pinggiran orang Arab yang tinggal di perkampungan. A'rabi, Arab Badui, Arab kampung kalau istilah kita. Jadi dia orang pinggiran gitu ya. Babala fi ta'ifatil masjidi. Begitu dia datang, tiba-tiba dia kencing di salah satu sudut masjid Babala fi ta'ifatil masjidi, lalu dia kencing di salah satu ta'ifah sudut masjid. Fazajarahun nasu, maka dihardi atau dibentak oleh manusia yang ada di dalam masjid atau orang-orang yang sedang berada di dalam masjid. Panahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah melarang orang-orang yang mencoba menghentikannya untuk kencing. Palamma qada baulahu, manakala ia menyelesaikan kencingnya, artinya sudah selesai dia kencing, amaron nabi, memerintahkan Nabi bizanubin, dengan satu ember air, minma, dari air, fa uhriqa alaihi, lalu dituangkan di atas kencingnya itu, atau di atas kencingnya itu disiram. Perlu diperhatikan, masjid zaman Rasulullah bukan seperti masjid zaman kita jadi lantainya itu tanah liat jadi tanah liat lantainya tanah liat, tidak seperti kita pakai keramik. Jadi Arab Badu ini rupa-rupanya dia Arab yang artinya belum tahu hukum, belum tahu apa-apa. Orang bodoh lah kita katakan seperti itu. Makanya begitu datang, lalu dia lihat orang berkumpul di dalam masjid, dia juga masuk, tapi ternyata dia kencing di salah satu sudut masjid. Lalu orang-orang yang ada di masjid, jangan. Seperti itulah Tapi Nabi justru biarkan. Tidak usah. Sebab apa? Nanti kalau dia dilarang, ditegar, nanti kan kencingnya itu kalau dia itu krepet nanti kencingnya. Biarkan saja, kata Rasul, biarkan dia sampai selesai. Begitu dia selesai kencing, maka Rasulullah perintah ambilkan air satu ember, lalu tuangkan, siram di atas. Itu sebenarnya tidak disiram pun, lama-lama kencing itu akan menjadi suci. Sebab apa? Dia masuk ke dalam tanah. Tetapi Rasulullah juga perintahkan untuk menyiram dengan air. Itu dulu
secara kasar atau secara zahir apa yang dijelaskan oleh hadis ini. Ya. Yang pertama dulu perlu kita ketahui bahwa Rasulullah itu diutus ya bukan menjadi seorang yang keras ya. Lebih-lebih terhadap orang yang belum tahu apa-apa. Ya. Jadi Rasulullah tahu kalau orang Arab ini adalah orang yang belum tahu, mungkin belum ngaji, ya, belum banyak mengetahui hukum-hukum agama. Sehingga Rasulullah melarang sahabat untuk melarangnya kencing. Ya, biarkan saja kata Rasulullah, nanti kalau sudah selesai kencing, ambil saja air lalu tuangkan di atas kencingnya itu sehingga masjid itu menjadi suci ya. Nah, seperti itu. Jadi Rasulullah diutus ya kepada umatnya itu lemah lembut, ya lemah lembut. Sikap Rasulullah terhadap orang-orang yang belum mengetahui ajaran agama secara lengkap, secara baik, secara sempurna luar biasa. Termasuk umpamanya sekarang para dai, para juru dakwah, para mubalik, kiai, tuan guru, ya, di dalam menyampaikan pesan-pesan agama, ajaran-ajaran agama harus melihat kondisi situasi masyarakat. Kalau umpamanya berceramah atau menyampaikan pengajian di tengah masyarakat yang mungkin tidak semua mengerti bahasa Indonesia dengan baik, ya harus menyesuaikan bahasa. Ya, karena Nabi sendiri mengatakan khatibun nas ala qadri uqulihim. Kalian harus menyampaikan sesuatu kepada manusia sesuai kemampuan akalnya. Nah, jadi seperti itulah Rasulullah di dalam menyampaikan dakwahnya, di dalam menyiarkan agama, mengedepankan sikap lemah lembut, ya, lebih-lebih terhadap orang yang masih awam, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masjid adalah tempat yang suci, tempat yang dimuliakan oleh Allah, ya. Sehingga dalam hadis disebutkan ahabbul biqa'i ilallahi, ya. Tanah, ya, yang paling dicintai Allah itu adalah tanah di mana dibangun masjid, ya. Jadi tanah yang di atasnya dibangun masjid, maka itulah tanah yang paling mulia, ya, tanah yang paling bagus. Karena di atasnya ada orang beribadah, ada orang berzikir, ada orang membaca Al-Qur'an, ada orang ngaji, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Wa abghaduha, sebaliknya tanah yang paling dibenci oleh Allah adalah aswaquha, pasar. Ya, tanah di mana berdiri pasar. Kenapa pasar itu tanah di mana ada pasar di atasnya? Karena pasar itu tempat penipuan, ya, tempat orang berdusta. Banyak orang menipu, banyak orang berdusta di sana, banyak orang ngakalan dan seterusnya dan seterusnya. Penjual pembeli kadang-kadang tidak jujur, ya. Nah, banyak kadang-kadang copet, banyak pencurian dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebabnya kata Rasul, ya, tanah yang paling dicintai oleh Allah adalah tanah di mana berdiri masjid di atasnya. Sebaliknya, tanah yang dibenci Allah adalah tanah di mana ada pasar di atasnya. Karena kita tahu di pasar itu banyak orang, ya. Dan banyak orang menunjukkan apa yang dilakukan di dalamnya. Ya. Jelas di pasar itu ada orang yang menipu, ada orang yang berbohong, berdusta, baik penjual ataupun pembeli. Nah, seperti itu. Nah, itu hukum yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa kencing itu termasuk najis. Ya, jadi kencing manusia, ya, itu adalah najis. Demikian juga kencing umpamanya binatang-binatang itu sama, kecuali binatang yang dua itu, ya, anjing dengan babi itu masuk najis mughallazah. Nah, kencing manusia termasuk kencing binatang itu semuanya najis, ya, semuanya najis, wajib disucikan, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, pemimpin atau orang yang punya wewenang itu kalau memang melihat sesuatu yang bertentangan dengan agama itu harus segera selesaikan, ya, harus segera dituntaskan, harus segera diperbaiki, ya. Misalkan, ya, ada orang melakukan kesalahan, lalu
pemimpin ada di sana, ya, maka pemimpin itu harus langsung menegurnya, memperingatinya. Ya, seperti ini, ya, seperti Rasulullah, ya. Maka ini ada lanjutannya hadis ini, tapi tidak ada di sana di kitabnya. Jadi begitu dia selesai kencing, lalu Rasulullah menyuruh sahabat untuk menyiram bekas kencingnya itu, Rasulullah memanggil laki-laki tersebut. Lalu Nabi mengatakan, inna hadzal masjid la tasluhu fihi syai'un minan najasa. Ini masjid, ya, tidak layak, tidak cocok, tidak pantas ada di dalamnya, ya, sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor. Ini artinya apa? Bahwa masjid itu harus dibersihkan, harus disucikan, ya. Ya, kalau ada bau-bau kencing itu harus dibersihkan. Makanya itu harus ditata masjid, ya, supaya tempat orang kencing itu jauh dari tempat orang sholat. Nah, kemudian selanjutnya, ya, bahwa, ya, tanah yang terkena dengan najis itu menjadi suci apabila dituangkan di atasnya air, atau dibiarkan kering dengan sendirinya, nanti kena sinar matahari, dan tanah itu sendiri kan alat bersuci selain air. Nah, jadi tanah yang terkena najis harus segera disiram, atau kalau tidak disiram, misalnya ada anak kita atau anak-anak biasa kan kencing, ya, di mana sembarangan kencing leleah, halaman dan lain sebagainya. Nah, kalau mau disiram, siram saja itu tempat kencingnya itu, tidak ada masalah, menjadikan dia suci. Atau kalau kita biarkan nanti suci sendiri, baik dengan sinar matahari ataupun dengan tanah itu sendiri. Nah, wahlai kan telang jari, nah, suci bersih. Nah, tapi kalau di tempat tertentu seperti masjid, misalkan seperti di rumah, kalau masjid sekarang kan masa kencing kan dipakai keramik, ya itu harus disiram, harus dibersihkan. Beda dengan masjid dulu zaman Rasul, karena belum pakai seperti kita sekarang ini, pakai keramik dan lain sebagainya. Nah, itulah dia. Kemudian yang terakhir bahwa, ya, terhadap orang yang jahil, terhadap orang yang belum mengerti misalkan ajaran-ajaran agama, belum memahami hukum-hukum agama dengan baik, maka tugas dari para para asatis, para kiai, para alim ulama itu harus mengingatkan dan mengajarkan mereka supaya mereka mengetahui hukum, mengetahui ajaran agamanya, sehingga tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan seperti Arab Badui ini.